Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilanusi dengan NIM 151420099. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gobel dengan NIM 151420086 dari kelas 3C PGSD. Pengertian kurikulum penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada perkembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil belajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali SDM yang unggul. Sekolah penggerak juga merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Yang berikutnya ada karakteristik kurikulum program sekolah penggerak. Yang pertama ada berbasis kompetensi. Oleh karena itu, maka ranah hasil belajar yang meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan serta sikap merupakan suatu kesatuan, rangkaian dalam proses yang berkelanjutan. Pada akhirnya akan membangun kompetensi yang holistik. Kompetensi holistik ini sebagai hasil belajar disebut dengan capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua ada fleksibilitas pembelajaran. Terdapat pengurangan isi dalam muatan pelajaran ditujukan agar siswa memiliki waktu yang cukup dan memadai untuk menguasai kompetensi yang hendak dicapai. Kemudian siswa juga memiliki kesempatan yang cukup untuk belajar sesuai dengan grade ketercapaiannya. Yang ketiga ada karakteristik Pancasila. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran diupayakan dapat disenintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari dan berorientasi pada pencapaian penumbuhan dan penguatan profil belajar Pancasila. Beberapa aspek yang disempurnakan dari kurikulum sebelumnya antara lain yang pertama ada struktur minimum berkaitan dengan pengembangan program dan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan visi serta misi satuan pendidikan. Yang kedua ada otonom, yang berarti setiap kesatuan pendidikan memiliki kebebasan menentukan rancangan materi pembelajaran yang kontekstual serta sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada sederhana, artinya sekolah dapat menentukan arah perubahan dengan rancangan yang jelas dan dapat dipraktikkan dengan optimal. Yang keempat ada gotong royong, pelibatan beberapa institusi dalam merancang kurikulum dan bahan ajar. Lanjut, struktur kurikulum sekolah penggerak. Struktur kurikulum sekolah dasar dibagi menjadi 3 bagian atau 3 fase, yaitu yang pertama fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian yang kedua fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Kemudian yang fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Fase A merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran dasar yang perlu diajarkan di fase A tidak sebanyak di fase B dan fase C. Ilmu pengetahuan alam dan sosial belum menjadi mata pelajaran wajib di fase A. Muatan mata pelajaran tersebut mulai menjadi wajib untuk diajarkan sejak masuk di awal fase B atau kelas 3. Kemudian, satuan pendidikan sekolah dasar dapat menstruktur muatan pembelajaran menggunakan mata pelajaran atau melanjutkan penggunaan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan CP dan profil Pancasila. Bagaimana telah disampaikan di awal, proporsi beban belajar terbagi menjadi 2, yaitu ada pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk sekolah dasar. Dan selanjutnya tahapan proses transformasi sekolah penggerak.
Berikut transformasi sekolah Indonesia melalui program sekolah penggerak. Itu tahap pertama, hasil belajar dari tahap pertama 3 tingkat di bawah level yang diharapkan. Kemudian lingkungan belajar dari tahap pertama, perlindungan menjadi norma. Kemudian pembelajaran dari tahap pertama secara rutin mengalami gangguan. Kemudian refleksi diri dan pengembasan dari tahap pertama ini belum terjadi. Selanjutnya ada tahap kedua. Hasil belajar dari tahap kedua 1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Kemudian lingkungan belajar dari tahap 2, perlindungan masih terjadi namun tidak menjadi norma. Kemudian pembelajaran dari tahap kedua belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid. Kemudian refleksi diri dan pengembasan dari tahap 2 ini belum terjadi. Selanjutnya tahap 3, hasil belajar dari tahap 3 berada di level yang diharapkan. Kemudian lingkungan belajar di tahap 3 ini perlindungan tidak terjadi. Kemudian pembelajaran di tahap 3 ini sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Kemudian refleksi diri dan pengembasan dari tahap 3 ini, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Kemudian terakhir tahap 4, hasil belajar dari tahap 4 ini berada di atas level yang diharapkan. Kemudian lingkungan belajar dari tahap 4 ini aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Selanjutnya pembelajaran dari tahap 4 ini berpusat pada murid. Kemudian refleksi diri dan pengembasan dari tahap ini adalah perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Kemudian refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi. Guru dan kepala sekolah melakukan pengembasan.